Episode ke-261, Eternal Peace. Imperial Preceptor memasuki manor Kinmu sambil memandang sekeliling dengan kagum. Keindahan tempat itu membuatnya tersenyum. Setelah reformasi berhasil dan aku pensiun nanti, katanya, aku juga ingin tinggal di tempat seperti ini, menikmati kehidupan damai bersama istri dan anak-anakku. Kinmu menyambutnya. Apa yang membawa Raja Surga kemari? Hari ini aku datang bukan sebagai Raja Surga dari Heavenly Saint Cult, melainkan sebagai Imperial Preceptor Kekaisaran Perdamaian Abadi yang ingin bertemu Kaisar Manusia. Aku membutuhkan bantuanmu. Ekspresi Kinmu langsung berubah serius. Silakan bicara. Imperial Preceptor menoleh ke sekeliling. Di mana kepala desa? Aku ingin berbicara dengannya juga. Kinmu mengantarnya ke halaman belakang. Di sana, kepala desa sedang berjemur sambil minum teh bersama apoteker. Beberapa wanita melayani mereka dengan riang, bahkan menyuapkan cangkir teh ke tangan mereka. Imperial Preceptor terkejut ketika melihat janda permaisuri berada di antara para wanita itu. Karena hubungan mereka selalu buruk, ia segera menutupi wajahnya agar tidak perlu berhadapan dengannya. Sebagai pejabat kekaisaran, ia merasa canggung melihat mantan permaisuri melayani orang lain. Sebaliknya, janda permaisuri hanya mendengus sinis. Melihat suasana menjadi canggung, apoteker tersenyum. Tempat ini terlalu ramai. Mari kita pergi menikmati pemandangan di tempat lain. Bawa alat musik kalian. Para wanita pun mengikuti apoteker sambil tertawa, bernyanyi, dan menari hingga halaman kembali tenang. Barulah Imperial Preceptor menghampiri kepala desa dan duduk bersama Kinmu. Aku akan langsung ke pokok persoalan, katanya. Belakangan ini berbagai keanehan muncul di Kekaisaran Perdamaian Abadi. Harta karun kuno bermunculan, begitu pula 100 patung batu. Kalian pasti sudah mengetahui semua itu. Kinmu dan kepala desa mengangguk. Imperial Preceptor melanjutkan. Aku datang untuk meminta Kaisar Manusia menggunakan segel Kaisar Manusia. Memanggil seluruh ahli dunia agar bersatu menghadapi surga tinggi sebelum rakyat kembali menjadi korban. Kepala desa menatapnya. Apakah kau pernah pergi ke surga tinggi? Imperial Preceptor menggeleng. Kalau begitu, kau belum memahami betapa mengerikannya tempat itu. Kepala desa berbicara dengan tenang. Dulu aku memimpin para ahli terbaik untuk menyerang surga tinggi di bumi barat. Hasilnya, hanya aku yang kembali. Itu pun kehilangan tangan dan kaki. 4 penguasa surga tinggi bukanlah ancaman terbesar. Yang benar-benar mengerikan adalah Dewa Sejati. Ia terdiam sejenak sebelum melanjutkan. Dewa Sejati benar-benar berada di alam dewa. Ilmu pedangku dihancurkan olehnya. Tangan dan kakiku diputus begitu saja. Sebelum membuangku, dia bahkan mengejek gelar Kaisar Manusia. Wajah tuanya dipenuhi kenangan pahit. Saat itu aku gagal total. Semua pengikutku tewas, tercerai-berai, atau melarikan diri. Meski kemampuan pedangmu kini melampauiku, jika kau menyerang surga tinggi, nasibmu tidak akan berbeda. Imperial Preceptor mengernyit. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Jangan menyerang surga tinggi. Kepala desa menjawab tegas. Sebaliknya, bunuh siapapun yang turun ke dunia ini. 1 datang, bunuh 1. 10 datang, bunuh 10. Mengenai Dewa Sejati, dia membutuhkan pengorbanan besar untuk turun ke dunia. Selama kita mencegahnya, dia tidak akan mudah muncul. Imperial Preceptor mengangguk pelan, lalu menoleh kepada Kinmu. Kalau begitu, bolehkah aku meminjam segel Kaisar Manusia? Tanpa ragu, Kinmu mengeluarkan sebuah benda hitam sederhana. Penampilannya sama sekali tidak mencolok, tetapi segel itu ditempa dari harta terbaik yang dipersembahkan seluruh klan dan sekte kepada Kaisar Manusia selama ribuan tahun. Benda itu melambangkan kewibawaan tertinggi umat manusia. Saat Kinmu mengangkat segel itu, ia memahami maknanya. Begitu segel Kaisar Manusia digunakan, dirinya tidak lagi bisa bersembunyi di balik bayang-bayang. Ia akan berdiri di garis depan, memikul seluruh tanggung jawab, sekaligus menjadi sasaran para musuh. 9 tetua desa lansia penyandang cacat selalu mengajarinya 2 hal yang tampak bertentangan. Mereka berkata bahwa benda berbahaya seperti segel Kaisar Manusia sebaiknya dibuang sejauh mungkin.
Namun mereka juga mengajarkannya bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas dunia. Kini, Kinmu memilih mengikuti kata hatinya. Ia menarik napas panjang. Kepala desa, bagaimana cara menggunakannya? Salurkan ki vitalmu ke dalam segel. Kami akan membantumu. Kinmu segera melakukannya. Begitu ki vital mengalir ke dalam segel, benda hitam itu tiba-tiba bergetar. Dalam sekejap, kesadaran yang tak terhitung jumlahnya menyerbu pikirannya. Ia merasa seolah melihat para leluhur dari berbagai klan dan ras berjalan perlahan ke arahnya. Wajah mereka dipenuhi bekas penderitaan akibat peperangan melawan para dewa dan iblis pada masa lalu. Mereka adalah para penyintas yang pernah diselamatkan kaisar manusia pertama. Setiap leluhur mempersembahkan harta pusaka mereka untuk dilebur menjadi segel kaisar manusia, sekaligus meninggalkan secercah kesadaran di dalamnya. Suara mereka bergema serempak. Siapapun yang memegang segel kaisar manusia adalah kaisar manusia. Dengan segel kaisar manusia keluar, tidak seorang pun boleh membangkang. Suara itu mengguncang jiwa Kinmu. Pada saat yang sama, kepala desa dan imperial preceptor menyalurkan ki vital mereka ke dalam segel. Berdengung, segel kaisar manusia melesat ke langit dan memancarkan cahaya yang menyinari seluruh penjuru. Bayangan para leluhur, pendiri sekte, para pahlawan, dan kaisar manusia dari berbagai generasi muncul di langit bagaikan bintang-bintang yang bersinar. Tekad mereka berubah menjadi gelombang kesadaran yang menyebar ke seluruh dunia. Mereka sedang memanggil para penerus darah mereka. Mereka sedang menagih janji yang telah dibuat 20.000 tahun lalu. Dengan segel kaisar manusia keluar, tidak ada yang boleh membangkang. Setelah beberapa saat, cahaya perlahan menghilang. Kepala desa dan imperial preceptor menarik kembali ki vital mereka. Sementara Kinmu juga menghentikan aliran energinya. Ia akhirnya memahami arti sebenarnya dari segel kaisar manusia. Segel itu bukan senjata yang hebat. Kekuatan sejatinya adalah mempersatukan seluruh ahli dunia yang masih mewarisi janji leluhur mereka. Mari kita menunggu beberapa hari, kata kepala desa. Mereka yang harus datang pasti akan datang. Imperial preceptor masih tampak khawatir. Berapa banyak ahli yang benar-benar akan datang? Praktisi alam jembatan surgawi biasa tidak akan banyak membantu. Kepala desa tersenyum tipis. Mereka yang berani memenuhi panggilan ini tentu bukan orang biasa. Kinmu tiba-tiba teringat sesuatu ketika melihat para leluhur tadi. Aku menyadari tidak semuanya manusia. Imperial preceptor mengangguk. Aku juga melihat berbagai ras asing. Kepala desa menjelaskan. 20.000 tahun lalu, kaisar manusia tidak hanya menyelamatkan manusia. Banyak ras lain juga diselamatkan. Sebagian tetap tinggal di kekaisaran perdamaian abadi. Sementara sebagian lagi berlayar mencari tanah baru di seberang lautan. Imperial preceptor terkejut. Jati mereka masih ada. Jauh di laut timur, sebuah pulau raksasa perlahan bergerak mengikuti ombak. Pulau itu sebenarnya berada di atas punggung seekor paus kuno yang sangat besar. Di sana tinggal Raskun. Kaum pria memiliki tanduk panjang di kepala mereka, sedangkan para wanita tidak. Saat para pria melompat ke laut, tubuh mereka berubah menjadi paus bertanduk raksasa yang mampu memburu monster laut dengan mudah. Tiba-tiba seluruh penghuni pulau menghentikan aktivitas mereka. Sebuah panggilan kuno bergema dari dalam darah mereka. Segel kaisar manusia. Para tetua berjubah putih segera berkumpul. Cepat, bangunkan leluhur tua. Raungan paus mengguncang dasar laut. Paus raksasa yang menopang pulau perlahan bangkit, menyemburkan air setinggi ratusan meter. Tak lama kemudian, seekor paus lain muncul dari laut dan berubah menjadi seorang pria bertubuh kekar dengan rambut panjang. Dialah Raja Kun, memasuki aula Raja Laut. Ia melihat para tetua telah menunggu. Nenek moyang kita pernah bersumpah setia kepada kaisar manusia. Katanya, janji itu masih mengalir dalam darah kita. Karena segel kaisar manusia telah memanggil, aku harus pergi. Para tetua membuka altar suci. Di atasnya terletak sebuah tanduk emas panjang berbentuk spiral. Pusaka suci Raskun. Raja Kun mengangkat senjata itu, lalu melompat ke laut.
Tubuhnya kembali berubah menjadi paus bertanduk raksasa dan melesat menuju kekaisaran perdamaian abadi. Di tengah perjalanan, seekor burung raksasa melintas di langit. Burung itu segera berubah menjadi seorang wanita dengan kaki bercakar dan mahkota bulu di kepalanya. Raja Kun tersenyum. "Ratu Yi, kau juga datang?" "Tentu." Ratu Yi mengangguk. "Kaisar manusia telah memanggil kita. Bagaimana mungkin aku mengingkari sumpah leluhur?" Saat keduanya berbicara, laut kembali berguncang. Sebuah kapal hitam berbentuk tempurung kura-kura muncul dari dasar laut. Sebuah bendera besar berkibar di atasnya, bergambar kura-kura dan ular hitam. Panggilan segel Kaisar Manusia telah membangunkan satu demi satu kekuatan kuno yang telah lama menghilang dari dunia. Di Little Jade Capital, Old Rulai membuka matanya dan menghela napas. Sepertinya masa damai kita telah berakhir. Tuan Dou tua tersenyum tenang. "Kalau kita tidak turun gunung, murid-murid kita yang akan pergi menghadapi semua ini. Bukankah itu sama saja membiarkan mereka mati sia-sia?" Old Rulai mengangguk pelan. Tanpa berkata apa-apa lagi, kedua tokoh tua itu melangkah keluar dari Little Jade Capital untuk memenuhi panggilan segel Kaisar Manusia.